105 Raw FM, Your Lifestyle, masih di kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Ya, masih bersama Dayat di sore hari ini, dan ini telah menunjukkan formasi 17 lewat 12 IARkan Raw, dan bertepatan di hari Selasa di si 29. Oh, hampir lupa ya. Mau kembali lagi ke 29 ini. Enggak ya, jangan sampai ya. Ini sudah tanggal 30 November 2021, dan rekan Raw sudah tahu pastinya ini edisi ataupun ceramah Kemenak di sore hari ini. Dan sudah hadir narasumber kita di 105 Raw FM. Langsung saja, kalau penasaran bisa bergabung di live streaming kita di Facebook kita Raw FM Padang Sidimpuan. Jadi bisa bertanya-tanya, bisa sapa-sapa, atau juga bisa membantu like gitu. Dan langsung saja kita sapa Ustadz kita di 105 Raw FM ini sudah hadir. Halo Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah, baik. Iya, dan di edisi kali ini tema kita mengangkat tentang apa nih Ustadz? Memelihara yang 5 hal sebelum datang yang 5 hal. Iya, baik. Jadi memelihara yang 5 Ustadz? Yeah, Oke. yeah. Jadi ini menarik ya, temanya ini sedikit membingungkan. Jadi kalau membingungkan, langsung saja bertanya ataupun bergabung di live streaming kita di Facebook kita di Raw FM Padang Sidimpuan, dan langsung saja kita berikan waktu kepada Ustadz kita untuk mempersingkat waktu. Kepada Ustadz Lahuddin dipersilakan untuk memperjelaskan ceramah kali ini. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wa sihhatika qabla saqamika wa ghinaka qabla faqrika wa faragaka qabla syughlika yatika qabla mautika. Rawahul Hakim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khair. Idza aradta syai'an an taqula lahu kun fayakun. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berupa beribu-ribu bahkan berjuta-juta nikmat. Sebagiannya adalah berupa nikmat sehat, ataupun diberikan waktu luang, ataupun nikmat-nikmat yang lainnya, yang kesemua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah membuktikan kepada kita bahwa Subhanahu wa ta'ala maha segala sesuatu. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana kita bisa mempergunakan waktu sebaik mungkin, karena waktu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam ke ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM yang berbahagia, yang terhormat sebagai pimpinan Raw Radio Adi Utama Padang Sidimpuan, kemudian kepada Pak Penyiar ataupun karyawan-karyawati Raw FM, yang mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati juga kepada para alim ulama, para guru-guru sekaliannya, para habaib dan para ustadz ataupun ustazah, muallim dan muallimah, yang kesemuanya kita semuanya disatukan dengan satu kalimat, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Raw FM yang berada, yang dimanapun kita semua berada, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua ataupun membacakan hadis dari kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang sekira artinya peliharalah 5 hal sebelum datang 5 hal. Yang pertama yang harus kita pelihara adalah masa muda sebelum datang masa tua. Kemudian masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Kemudian masa cukup ataupun masa kaya kita sebelum datang kesulitan ataupun kefakiran kepada kita. Kemudian yang berikutnya adalah masa ataupun waktu luang sebelum datang masa sempit kepada kita. Dan yang berikutnya adalah masa hidup kita sebelum datang masa mati kita. Hadis ini bersumber daripada Ibn Abbas, kemudian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Hakim. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, topik ini sengaja saya angkat kepada ruang dengar kita semuanya adalah merupakan ibrah ataupun menyegarkan ingatan kita kembali bahwa kita sama-sama seorang muslim ataupun sesama manusia dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercantum di dalam surah Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, agar senantiasa kita saling memberi ataupun menerima nasihat bil haq, memberi ataupun menerima nasihat yang benar, dan memberi ataupun menerima nasihat tentang untuk berbuat sabar. Oleh karena itu, sebagai seorang al-fakir, ingin mengingatkan hati kita kembali agar kita semuanya mempergunakan yang 5 sebelum datang yang 5, ataupun mengingat 5 hal sebelum datang 5 hal yang akan menimpa kita. Yang pertama di sini adalah merupakan syababaka qabala haramika, masa muda sebelum datang masa tua. Inilah yang pertama, masa muda sebelum datang masa tua. Apa yang perlu kita isi di masa-masa muda kita? Ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berumur sebelum sampai 14 atau 15 tahun, itu disebut dengan masa atfal ataupun masa anak-anak. Masa anak-anak ini perlu dibimbing oleh kedua orang tuanya. Gunanya apa? Agar ada bekal di masa remaja ataupun masa dewasanya. Makanya yang dituntut di sini wasyababaka qabala haramika. Kepada kita semuanya masa muda haruslah dipergunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan aturan-aturan ataupun syariat agama kita.
Bagaimana syariat agama kita menerangkan tentang masa muda. Ataupun yang di kalangan orang masa muda kata orang adalah masa kejayaan ataupun masa emas. Tapi Al-Quran berbicara tentang masa muda. Yuqalu lahu Ibrahim. Di dalam Al-Quran disebut bahwa masa muda adalah seperti yang difirmankan seperti di dalam surah Al-Kahfi. Ketika Ashabul Kahfi mereka selalu hidup. Mereka hidup di dalam tekanan ataupun pemimpin seorang yang zalim. Bagaimana mereka menghadapi pemimpin yang zalim ketika itu seperti yang diterangkan di dalam surah Al-Kahfi. Sababuka, masa kepemudaan mereka, mereka berpegang teguh kepada ajaran agama mereka. Yang intinya ataupun amtisalannya kepada kita. Masa muda haruslah kita tekuni dengan belajar yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masa muda, bila kita tak pandai-pandai betul menjaga masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Bila kita sudah menemui masa tua kita, masa muda yang kita pergunakan sebaik-baiknya akan kita petik di masa tua kita. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, inilah masa muda. Tapi saya ingin mengingatkan ataupun menyegarkan ingatan kembali bahwa masa muda kita harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena semua yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah merupakan nikmat yang harus dipertanggungjawabkan. Salah satunya adalah masa muda ini. Bagaimana kita gunakan masa muda kita? Apakah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun sebaliknya? Menjadi menghambur-hamburkan waktu. Seperti yang telah terjadi banyak kita lihat ketika seseorang hendak menikah. Dia tidak tahu, padahal dia seorang pemuda. Dia tidak tahu rukun iman yang 5. Ataupun rukun iman yang 6. Ataupun rukun Islam yang 6. Pemuda semacam ini haruslah menuntut ilmu pengetahuan agama. Bagaimana kita bisa menggapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Padahal masa muda tidak dipergunakan untuk mempelajari yang mahdoh, yang wajib bagi setiap orang muslim ataupun muslimah, yaitu belajar tentang ilmu agama. Kemudian pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian yang kedua adalah kita gunakanlah masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Dia selalu menciptakan berpasang-pasangan. Ada waktu siang, ada waktu malam, ada waktu kecil, ada sudah besar, ada kehidupan, ada kematian, ada putih, ada hitam. Semuanya Allah ciptakan berpasang-pasangan, ada langit dan juga ada bumi. Artinya pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, yang harus kita jaga adalah yang kedua. Wasihatika qabala saqamika. Kita jagalah ataupun kita peliharalah masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Artinya kepada kita sehat adalah merupakan patlum min fadaili rabbika. Adalah sehat itu adalah merupakan satu karunia di antara karunia yang diberikan Allah kepada kita. Makanya sehat kita jaga. Kita makan makanan yang halal, yang baik, yang mendatangkan keberkahan. Sebaliknya, kita jaga perut kita ataupun mulut kita ini dari memakan makanan yang haram ataupun memakan makanan yang halal, tapi cara mendapatkannya dari hal-hal yang haram. Kemudian yang berikutnya adalah yang harus kita jaga. Masa kaya kita sebelum datang masa fakir kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang paling sempurna di antara sekalian yang sempurna. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan kepada kita untuk hemat, untuk tidak boros, untuk selalu pandai-pandai memanfaatkan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kemudian yang berikutnya adalah wa faragaka qabla syuqlika.
Artinya, kita harus jaga masa ataupun waktu luang kita sebelum datang masa sempit kita. Apa waktu luang itu? Waktu luang itu adalah waktu senang kita ataupun tenang kita. Kita gunakanlah masa tenang kita itu sebelum datang masa sibuk kita. Semua tentang hal ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mempergunakan waktu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan dengan waktu sahur, para kaum muslimin muslimat mereka selalu beristighfar. Wal fajar, was subuh, demi waktu subuh, wan nahar, demi waktu siang, wal lail, demi waktu malam, bil asyiyi, waktu sore, wal ibikar, waktu pagi. Artinya, waktu luang itu kita pergunakan kepada hal-hal yang bisa mendatangkan karunia, yang mendatangkan ataupun menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, waktu luang itu kita jadikan hanya untuk berpoya-poya, untuk menggunjing, untuk berbuat tidak baik ataupun untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah wahayatika qabla mautika. Kita harus tahu bersama, bisa mempergunakan waktu hidup kita ini sebelum datang masa kematian kepada kita. Semuanya kehidupan kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentang umur kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana kamu gunakan umurmu? Kepada orang yang alim akan ditanya tentang ilmu yang dituntutnya. Sudah seberapa banyak bisa diamalkan ilmu yang dipelajari. Kehidupan kita adalah kehidupan yang sementara. Sebenarnya hakikat daripada maut ataupun kematian itu adalah awal dari pintu menuju akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kepada pendengar Raw FM yang berbahagia, inilah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya, bahwa kita harus tahu memanfaatkan masa muda kita sebelum datang masa tua kita, masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita, masa kaya sebelum datang masa fakir, dan masa waktu luang sebelum datang waktu sempit, dan hidup kita sebelum datang masa kematian kita. Ya, baik Ustadz, itu penjelasan tentang ataupun di sesi satu ini ya, yaitu tadi ada 5 masa, di mana masa muda, masa kesehatan, dan masa harta ataupun kaya, masa usia. Jadi itu penjelasan di sesi pertama. Dan ini masih ada waktu untuk penjelasan di edisi kali ini 17.30 menit ya, Ustadz. Jadi masih ada sesi kedua. Kita lanjut ya Ustadz. Dan untuk rekan Raw, mari bergabung di live streaming kita di Facebook kita Raw FM Padang Sedimpuan. Bisa bertanya-tanya ataupun sapa-sapa ya tentang tema kita mengenai ada 5 masa yang kita harus gunakan dengan baik. Jadi stay tune terus di 105 Raw FM, Your Lifestyle.
Masih di kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 Raw FM Your Lifestyle. Ya, masih di program Tolso Kemenak ya di jam 17:41. Dan tadi telah dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Lahuddin, mengenai tentang masa-masa yang harus kita peliharakan dengan baik, di mana tadi masanya masa muda, masa kesehatan kaya ataupun masa harta, masa waktu, dan masa usia. Dan di sesi kali ini kita lebih dalam lagi penjelasannya tentang 5 masa tersebut harus kita pelihara dengan baik, dan kita berikan saja lebih dalam agar kita mengetahui wawasan tentang masa tersebut. Kepada Ustadz dipersilakan untuk menjelaskan lebih dalam. Terima kasih kepada kita yang berbahagia, yang semuanya kita insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya terangkan tadi, masa ada ataupun 5 hal yang harus kita pelihara, kita jaga sebelum datang 5 hal. Yang pertama tadi adalah masa muda kita. Salah seorang pakar ataupun profesor, Muhammad Abduh, beliau pernah mengatakan, hayatul adayan fi yadi syubban. Hidupnya agama ini sangat bergantung di tangan para pemuda ataupun pemudi. Artinya apa? Nasib ke depan, suatu organisasi itu sangat berperan. Itu sangat bergantung bagaimana masa-masa para pemuda masa saat sekarang ini. Artinya, sebelum kita tua, kita gunakan waktu muda kita, masa emas kita itu. Agar kita nanti di masa tua kita hanya tinggal memetik hasil ataupun usaha apa yang kita kerjakan muda kita. Muhammad Abduh mengatakan hidupnya suatu agama ataupun suatu organisasi bergantung bagaimana ataupun masa pemudanya. Bagaimana cara tersebut. Artinya suatu keberhasilan salah satu organisasi itu ataupun suatu perkumpulan itu sangat berperan aktif di sana haruslah para pemudanya. Artinya yang mempunyai adalah para pemuda. Para orang tua adalah para pendukung dan anak-anak adalah para yang harus kita bimbing untuk bisa mengisi masa muda mereka nanti apabila mereka sudah besar. Kemudian masa muda, kalau ada kesempatan, ada rezeki, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kita akan menghadapi masa tua. Apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ketika kita nanti sudah tua. Salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita sudah sampai umur tua, "Idz qala Ibrahimu libanihi ma ta'buduna min ba'di." Ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di." Siapa yang kamu sembah sesudahku? Itulah yang harus kita pikirkan nanti. Ketika kita sudah tua, kita mempunyai keturunan, mempunyai anak, mempunyai putri, kita harus mengatakan kepada generasi-generasi sesudah kita, kepada anak-anak kita, siapa yang kamu sembah sesudahku nanti. Artinya di saat masa pemuda sekarang ini, selaku orang tua harus memberikan respon yang baik, memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Artinya ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Disekolahkan ke sekolah-sekolah yang bisa mengarahkan ke arah yang lebih baik untuk kehidupan akhirat dan juga untuk mengisi kehidupan dunia ini. Inilah tugas seorang orang tua, memberikan ataupun mendukung penuh apa yang dilaksanakan para pemuda apabila pemuda tersebut bisa dibimbing ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian tentang sehat. Sehat merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sehat badan, ada yang sehat jasmani, ada yang sehat rohani. Ada yang sehat badan tapi tidak sehat rohani. Ada orang yang sehat rohani tapi tidak sehat jasmani. Ada yang sama-samanya dua-duanya sakit. Sakit badan dan sakit rohaninya. Kemudian tentang
pengertian sakomika, masa sakit. Artinya apabila sakit itu datang kepada orang mukmin, orang yang taat pada Allah dan Rasul-Nya, sakitnya itu adalah merupakan untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila sakit itu menimpa kepada orang yang katakanlah kurang baik, kurang menjalankan perintah-perintah Allah, sakitnya itu adalah merupakan tanzir, merupakan peringatan agar dia kembali kepada jalan yang benar ataupun dalam tuntunan agama kita. Kemudian yang berikutnya adalah ginaka. Sebelum datang masa sulit kita, sebelum datang masa sempit kita, pakir kita harus menggunakan masa kaya kita ataupun masa cukup kita. Kemana kita gunakan masa kaya kita itu? Harus berderma, harus bersedekah, berimpak, berzakat, ataupun berderma kepada pendidikan-pendidikan. Karena saya menganggap pendidikan ini adalah merupakan hal yang sangat perlu sekali dalam kehidupan kita. Pantaslah di dalam Al-Quran, ayat yang pertama di surah Al-Alaq, Iqra wa rabbu Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Gua Hira. Iqra. Artinya menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan Iqra, baca, kemudian setelah baca ambil kesimpulan. Jadi menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan makna Iqra itu adalah baca dan ambil tarik kesimpulan. Kemudian wargika. Artinya, kita harus menggunakan waktu luang kita. Pepatah Arab mengatakan, al-waktu kassaib, fa'illam taqata'. Waktu itu bagaikan pedang. Apabila kita tidak pandai menggunakan waktu itu, maka waktu itu yang akan memotong kita. Artinya, jika kita seorang pemuda ataupun seorang pelajar ataupun seorang mahasiswa tidak pandai-pandai mempergunakan waktu secara efektif dan efisien, maka kerugianlah yang akan datang menimpa kepada. Mungkin bisa waktu dannya nanti akan semakin bertambah. Oleh karena itu kepada kita semuanya, mari kita gunakan waktu sebaik mungkin karena waktu itu adalah merupakan emas. Kemudian yang berikutnya adalah masa hidup sebelum datang masa mati. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan hidup dan mati. Apa gunanya diciptakan Allah hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia menguji kita dengan nikmat, apakah dalam kehidupan kita senang ataupun tidak. Wal hayata wal mauta, dan dialah Allah yang menjadikan mati liyabluwakum, untuk menguji kita, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita orang yang paling baik amalannya. Kemudian yang berikutnya, hidup dan mati itu semuanya adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita ketika kita hidup di dunia ini, kita bisa memanfaatkan yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kepada hal-hal yang baik, ataupun sebaliknya, kehidupan akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan maut itu adalah merupakan peringatan kepada kita. Utsman bin Affan mengatakan, kafal mautu mauzutun, cukuplah kematian itu adalah merupakan suatu peringatan kepada kita semua. Ya. Ya, itu penjelasan lebih dalam lagi ya, rekan Rau. Dan tadi ada penjelasan mengenai tentang masa kesehatan ya Ustadz. Ya. Jadi ini masa kesehatan ini sesuai dengan masa kita ya, masa pandemi COVID-19. Jadi cara kita untuk menghadapi masa COVID ataupun pandemi ini gimana Ustadz kalau dalam Islam? Yang pertama, setiap pribadi kita, yang pertama kalau kita seorang muslim, yang pertama kita harus seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Tentunya sebelum sholat 5 waktu itu ada wudu. Wudu ini kita harus benar-benar kita laksanakan wudu ini. Artinya secara sempurna berwudu. Ulang sonon senari bahat ita ida di pacuran, merwudu
indah betul. Padahal di hadis dikatakan Nabi Muhammad SAW, tarsong seperti membasuh muka itu sampai kena ke anak kuping kita. Nah, ada yang kita lihat berwudu hanya sampai di sini di depan. Artinya sampai ini tempat tumbuh rambut, kena di ini daun telinga, sampai ke tempat tumbuh janggut bagi laki-laki ya. Nah, begitu. Kemudian ketika membasuh tangan itu dimulai ujung jari. Nah, bukan seperti yang kebanyakan pernah kita lihat, membasuhnya gini. Kemudian mengusap sebagian kepala, daun telinga, luar dan dalam. Kemudian membasuh dua kaki. Sunnah wudhu lagi berinstinsak. Apa makna istinsak? Memasukkan air ke hidung 3 kali, kemudian membuang. Kemudian yang berikutnya adalah berkumur-kumur. Ini sunnah-sunnah wudhu. Artinya, menurut salah seorang pakar kedokteran yang pernah saya baca, yang profesornya ini adalah seorang yang ahli di bidang kesehatan, dia mengatakan hikmah berwudu ketika membasuh tangan itu, di saat kita membasuh tangan, itu bakteri-bakteri yang ada di tangan kita, itu akan, tidak semuanya akan mati, tapi sebagian. Padahal bakteri itu, menurut beliau, ada bakteri yang baik dan ada bakteri yang jahat. Makanya ketika kita berwudu, bakteri-bakteri yang jahat itu akan jatuh. Sedangkan bakteri-bakteri yang baik itu, itulah yang akan melindungi tangan kita ataupun anggota wudu kita. Masa sekarang, kemudian yang kedua, kita ikutilah anjuran pemerintah. Prokesnya itu, pakai masker, kemudian menghindari kerumunan, kemudian pokoknya apa yang dianjurkan pemerintah kita, itu juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita di masa pandemi ini. Padahal, kalau wudu ini, segala apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, itu semuanya mendatangkan maslahat. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan mendatangkan maslahat. Ketika kita sedang melanggar, ketika kita sedang meninggalkan yang dilarang Allah, itu semuanya akan mendatangkan maslahat. Artinya seperti kata Rasulullah SAW, kalau kita makan itu, laksanakanlah dengan tangan langsung, jangan pakai sendok. Diteliti ternyata sekarang ketika seseorang sedang makan, diambilnya nasi itu dengan tangannya, ataupun makan dia dengan tangannya langsung, tidak pakai sendok, ternyata di tangan kita ini ada enzim. Guna enzim ini adalah untuk mempercepat proses pembusukan di dalam perut kita. Mulai taligin sanari, itajop putih indahani songonon nita sendok, mana yang lebih cepat basi? Ternyata yang paling cepat basi adalah yang langsung kita ambil dengan tangan kita ketimbang sendok. Artinya, ini adalah salah satu sunnah Nabi kita Muhammad SAW, ajaran Nabi kita. Makanya Nabi kita menganjurkan kita makan. Inilah salah satu bukti bahwa apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran itu mendatangkan maslahat kepada kita, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak kita kerjakan akan mendatangkan maslahat kepada kita. Inilah kesempurnaan agama. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Berdagangnya bagaimana, belajarnya bagaimana, berkomunikasinya gimana, harus sesuai dengan tuntunan ataupun ajaran-ajaran Islam. Makanya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Pada pertemuan yang terdahulu, langkah-langkah setan sudah dijelaskan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu terhadap kamu adalah merupakan musuh yang nyata. Demikian yang bisa disampaikan. Ya, jadi kesimpulannya penjelasan atau pertanyaan tadi, cara menghadapi kalau pandangan Islam itu salah satunya mengikuti sunnah Nabi. Iya. Iya, salah satu dan salah satunya itu wudu. Wudu dengan sempurna. Oke. Ya. Kalau pandangan Islam itu wudu itu pengertiannya itu apa, Ustadz? Ya, cuci apalah ketika kita wudu itu kan membersih anggota-anggota tertentu untuk melaksanakan sholat. Itulah wudu. Kemudian untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya, seperti membaca Al-Quran, itu harus berwudu. Karena menyentuh Al-Quran itu tidak boleh kalau kita tidak berwudu. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, artinya suci
dia sedang berwudu. Gitu. Ya, jadi untuk rekan Rau harus jaga kesehatan salah satunya dengan cara berwudu kalau dalam pandangan Islam. Tapi Dan- jangan hanya wudu saja, tidak Iya. sholat ya. Tujuan Iya, wudu patuhi. itu adalah untuk sholat. Iya. Nanti rajin berwudu tapi tidak sholat. Iya, betul Gimana sekali. ini? Waktu telah menunjukkan formasi 17:56 ya. 56 menit. Itu artinya kita mengambil kesimpulan dari penjelasan sebelum-sebelumnya dari sesi pertama dan sesi kedua, dan pertanyaan tadi ataupun jawaban tadi yang telah dijawab oleh Ustadz. Dan kepada Ustadz dipersilakan untuk mengambil kesimpulan di edisi kali ini. Terima kasih Pak ya. Kepada kita semua pendengar Rawa FM, semuanya isi ataupun kandungan Al-Quran itu relevan sampai kapan dan sampai akhir masa pun sangat relevan isi Al-Quran. Artinya kepada kita orang-orang yang masih muda ataupun berjiwa muda, kita galilah sumber ilmu pengetahuan itu dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kepada kita para orang tua, kita harus kontrol generasi-generasi kita ini. Karena sesudah kita nanti tidak ada, mereka lah yang akan menjadi orang tua. Sekarang, pemuda sekarang adalah cerminan orang tua masa sekarang. Kepada kita orang tua, kita kontrol anak kita itu. Dan kepada kita para pemuda, kita ikuti apa yang dibilang orang tua kita itu, yang dibilang guru kita itu. Tidak ada orang tua ataupun guru di dunia ini yang menginginkan anaknya ataupun siswa dan siswinya menjadi orang yang tersesat. Artinya kepada kita para pemuda, pemudi, kita ikutilah anjuran-anjuran yang baik dari guru-guru kita. Kemudian yang berikutnya pesan saya kepada kita semua, mari kita saling menjalin ukhuwah. Kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaliannya dari sumber yang satu, dari ayah yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Artinya kita bina ukhuwah insaniah kita bina persaudaraan kita di antara kita semuanya. Jangan kita saling mementingkan ataupun mengegokan diri sendiri. Mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan ke hadapan ruang kita semuanya. Bila ada kata-kata yang salah, saya memohon maaf kepada kita semuanya dan bersama-sama kita meminta ampun kepada Allah.